Saya Almaidatul Fitriah dari SMKN 1 Gempol. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Hari ini saya akan menampilkan video pembelajaran rencana aksi 1. Selamat menyaksikan. Project-based learning adalah model pembelajaran yang menjadikan peserta didik sebagai subjek atau pusat pembelajaran, menitik beratkan proses belajar yang memiliki hasil akhir berupa produk. Artinya, peserta didik diberi kebebasan untuk menentukan aktivitas belajarnya sendiri dan mengerjakan proyek pembelajaran secara kolaboratif. Tujuan dari PJBL adalah meningkatkan keaktifan peserta didik di kelas dalam menyelesaikan permasalahan yang kompleks, serta mengasah keterampilan dalam memanfaatkan alat dan bahan di kelas guna menunjang aktivitas belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Kelas 11 STI. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, cerah ceria ya. Semuanya semangat ya untuk memulai pelajaran hari ini ya. Sebelum kita memulai pelajaran, silakan dipimpin dulu doanya. Farel. Oke, saya presensi dulu ya kehadiran kalian ya. Nadine, Nadine, Nadien. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, silakan berdiri dulu. Oke, terima kasih Tita. Sebelum memulai pelajaran hari ini, apa ada yang masih ingat materi sebelumnya apa? Ada? Oke, Salwa. Boleh diingatkan nih teman-temannya apa materi sebelumnya yang kita pelajari? Oke, bagus. Apa bisa Salwa menjelaskan secara singkat bagaimana cara dari remote server? Oke, bagus sekali. Terima kasih Salwa. Untuk hari ini ya, ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan. Yang pertama, setelah mempraktekkan dengan model project-based learning, peserta didik dapat membuktikan konfigurasi remote server dengan tepat. Yang kedua, setelah mempraktekkan dengan model project-based learning, peserta didik dapat membuat laporan hasil konfigurasi remote server dengan benar. Jadi ada dua ya tujuan pembelajaran hari ini, yang intinya adalah setting konfigurasi remote server dan membuat hasil laporan dari setting konfigurasi remote server. Kemudian teknik penilaian yang akan saya gunakan itu ada 3 ya yang akan saya nilai. Pertama pengetahuan, kedua keterampilan, dan yang ketiga adalah penilaian sikap. Untuk pengetahuan, nanti akan ada soal tes menggunakan Google Form pada saat pembelajaran sudah selesai. Kemudian yang kedua keterampilan, nah nanti kalian akan diberikan tugas melaksanakan praktikum remote server menggunakan SSH pada Linux dan remote desktop pada Windows. Jadi nanti kalian akan diberikan tugas praktikum yang akan kalian kerjakan menggunakan PC yang sudah disiapkan. Kemudian penilaian sikap. Nah, ini yang akan saya nilai adalah keaktifan kalian pada saat proses diskusi, tanya jawab, itu juga nanti akan ada nilainya. Oke ya, paham? Untuk metode pembelajaran yang akan saya gunakan itu adalah tanya jawab, diskusi, dan praktek penugasan. Sebelum kita memulai materi remote server pada hari ini, saya akan mengadakan pretest ya. Boleh disiapkan handphonenya untuk pretest hari ini. Silakan di-scan QR code-nya. Ada 5 soal yang akan kalian kerjakan dalam waktu 3 menit. Ini mengenai materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Sudah selesai, saya lihat dulu ya hasilnya ya. Di sini hasil dari pretestnya ini sudah mulai kelihatan nih. Ada 1 siswa, ini yang bagus nih. Ada 4 soal yang terjawab dengan benar, Nia. Nah, kita beri aplaus dulu untuk Nia. Yang lainnya masih benar 1 atau 2 soal saja. Enggak apa-apa, memang kita belum mulai materi, tapi lebih baik lagi
Nia mungkin sebelumnya sudah membaca ya materi tentang SSH. Oke, sebelum mulai ke pelajaran inti, ayo kita ice breaking dulu. Apa Vida? Mau pantun? Oke, Vida, pantunnya keluarkan Vida. 2, 3 anak nelayan. Cakep. Pergi ke laut mencari ikan. Cakep. Jika ingin mewujudkan angan, belajar jangan dinomor duakan. Cakep. Oke, kita masuk ke kegiatan inti. Ini akan saya putarkan video untuk persepsi kita hari ini ya. Kalian perhatikan video ini ya. Ini adalah salah satu contoh kegiatan. Oke, dari video tersebut, ini apa Bu hubungannya dengan remote server ini? Nah, jika kalian bekerja sebagai seorang administrator jaringan, di mana kalian bekerja lebih dari satu kantor, bagaimana sih kalian mengontrol server tersebut dari jarak yang jauh? Oke, Canda, bagaimana caranya? Meremote server, oke, betul. Bagaimana cara kita bisa mengakses server tersebut? Apakah aman dari serangan hacker seperti yang ada di video tersebut? Ya kan? Bagaimana nih sekuritas dari server kita? Gimana Canda? Kita bisa mendapatkan akses administrator dan kita bisa. Nah, itu kuncinya di situ. Ada proses enkripsi di sana, ya. SSH memiliki standar autentifikasi untuk masuk ke dalam sistem server. Karena metode enkripsi dan verifikasi di sisi klien dan server, sehingga meminimalisir terjadinya sniffing pada data yang ditransmisikan jadi lebih aman dan terjaga kerahasiaannya. Jadi dengan SSH, Secure Shell pada Linux, remote server itu lebih aman ya daripada teknologinya yang sebelumnya itu ada telnet di sana. Kemudian kita akan menyimak video. Di sini ada video mengenai setting konfigurasi server SSH. Kalian bisa scan saja videonya, bisa dilihat sendiri menggunakan HP kalian ya. Oke, disimak ya videonya ya. Nah, itu adalah video setting bagaimana step by step setting konfigurasi pada server SSH. Sambil kalian lihat video, kalian bisa menarik kesimpulan ya. Prosesnya apa yang harus dilakukan saat setting konfigurasi SSH pada server Linux ya. Kalian catat apa kesimpulan dari video tersebut. Sudah cukup jelas dengan video tersebut? Oke. Ada yang bisa menyimpulkan langkah-langkah apa saja yang ada pada video tersebut? Oke, Nadine silakan. Yang lainnya disimak ya. Kalau perlu dicatat ya. Langkah-langkah kerjanya yaitu login sebagai. Saya akan membagikan LKPD kepada kalian melalui Google Classroom ya. Silakan dibuka di Google Classroom saya. Untuk perencanaan proyek kita ini, saya akan membuat satu kelompok itu sekitar 3 orang. Nah, peserta didik nanti diberikan waktu untuk menguji langkah-langkah proses konfigurasi remote server Linux dan Windows. Waktu pengerjaannya adalah 20 menit ya. Untuk presentasinya kurang lebih 5 menit per kelompok. Silakan kalian pindah di komputer untuk langsung mempraktekkan LKPD-nya ya. Ini ada masalah? Bisa ya? Oke. Jangan lupa ya, setiap step by step dari setting konfigurasi ini kalian dokumentasikan untuk dijadikan laporan hasil praktikum menjadi sebuah e-book. Oke ya?
Sudah habis, mari kita mendiskusikan hasil proyek kita. Kelompok siapa yang mau presentasi? Oke, Nia, boleh kelompoknya Nia. Yang lainnya boleh menyimak. Oke, beri aplaus yang meriah untuk kelompok Nia. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari presentasi kelompok Nia? Oke, siapa? Silakan, Nadine. Oke ya, saya menambahkan, bisa kalian lihat pada saat putih, kalau kita merubah port yang awalnya default 22 menjadi nomor yang lain, tinggal masukkan, tunjukkan Nia, di bagian mana? Iya, oke ya, Nadine, sudah jelas? Oke, ada lagi pertanyaan yang akan ditanyakan untuk kelompok Nia? Ada? Tidak ada. Sudah paham semua ya? Oke, terima kasih Nia. Kita akan mengevaluasi dan menilai dari hasil belajar kita untuk hari ini ya. Untuk hasil uji coba setting konfigurasi SSH yang kalian lakukan sudah bagus. Sekarang kita akan menyimpulkan materi apa yang sudah kita terima pada hari ini. Ada yang mau menyimpulkan? Silakan, Ferdinata. Yang dipelajari yaitu 1. Pengertian Oke, dan boleh kembali dulu ke tempat sini. Terima kasih Ferdinata. Apakah ada yang mau membantu saya untuk merefleksi apa yang sudah kita kerjakan pada hari ini? Dinda, oke. Apa Dinda? Silahkan. Oke, tadi Dinda awalnya mengalami kendala, yaitu tidak bisa saat di ping tidak reply ya, tidak nyambung antara server dan klien. Tapi setelah dicek ternyata ada Windows Firewall yang masih belum dinonaktifkan. Sudah ya? Oke, bagus, beri aplaus untuk kalian. Sekarang kita akan masuk ke post-test. Silakan kalian scan QR-nya. Silakan dikerjakan, waktunya 3 menit. Oke, sudah. Untuk materi selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu mengevaluasi dan mengkonfigurasi DHCP server dan FTP server. Silakan kalian literasi ya, dibuka buku pelajarannya, baik yang kalian punya maupun yang sudah dipinjamkan oleh perpus. Bisa juga literasi digital, bisa browsing-browsing mengenai FTP server ya. Kemudian sebelum mengakhiri pembelajaran, silakan dipimpin dulu doanya. Farel. Oke, terima kasih Farel. Nanti saat pulang sekolah hati-hati ya, jangan ngebut. Kalau ingin menyeberang, perhatikan, lihat kanan kiri, jangan terburu-buru. Jika tidak ada perlu, langsung pulang saja ke rumah ya. Kalau ada perlu, jangan lupa selalu izin ke orang tua biar tidak mencari kalian. Jaga kesehatan, sekarang ini musim hujan, tetap harus fit ya. Makan yang cukup, istirahat yang cukup, jangan lupa rutin olahraga. Oke? Terima kasih untuk semangat kalian pada hari ini. Terima kasih untuk sudah mengerjakan semua LKPD pada hari ini dengan baik. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.